channel Oracle Card Indonesia channel. Nah, udah separuh jalan ya di tahun ini teman-teman ya, di bulan ke-6 dan kita bakalan masuk ke bulan Juni ya. Infonya ini adalah bulan kelimpahan, bulan ke-6 ya. Dan apakah benar demikian ya, kelimpahan-kelimpahan yang bakalan muncul hadir berbentuk seseorang yang bakalan muncul gitu kan ya di bulan Juni dan membawa banyak hal, banyak kabar gitu kan ya, banyak pemahaman ataupun banyak pencerahan buat kalian semua. Buat teman-teman Scorpio ya, kita bakalan baca buat Scorpio. Siapa sih sosok yang bakalan muncul di bulan Juni ini ke hidupnya kalian ya? Membawa banyak hal yang seperti apa ya, kita lihat yuk ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Buat teman-teman Scorpio yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya teman-teman ya. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel kedua dan ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe. Apalagi di channel yang paling baru ya teman-teman ya, itu adalah audio sound therapy, dimana kalian semua bisa yang namanya mendengarkannya berulang-ulang ya, dan semoga bermanfaat ya, membuat menuju ke hidup yang jauh lebih baik ya teman-teman ya. Semoga seperti itu. Apa sih itu Kak gitu kan, kepoin aja di sana ya. Itu bakalan ngebantu kalian banget buat yang masih belum bisa rilis trauma, bisa yang namanya menstabilkan emosional, yang masih belum dapat pekerjaan tapi kepingin banget yang namanya pekerjaan yang stabil, yang kayak gimana ya, itu ada banget teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja video yang memang sesuai dengan kebutuhannya kalian dan putar berulang-ulang ya. Oke, teman-teman Scorpio ya, sekarang kita baca yuk. Siapa sih ya sosok yang segera muncul di bulan Juni ini buat kamu? Yang pertama kita lihat siapa dia dan ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kita lihat ada Pisces ya, zodiaknya bisa jadi Pisces, sionya bisa jadi sio kelinci teman-teman. Nah ini tipikal orang yang kayak gimana? Yang jelas hidupnya nggak gampang ya, banyak sekali yang namanya dia harus fight dengan hidupnya dia, dengan lingkungan apalagi gitu kan, karena selalu gesekan nih teman-teman ya sama lingkungan, karena memang dia tuh tipikal orang yang selalu mengkritik, jadi selalu ada aja yang salah gitu ya, selalu ada aja yang harus dibenerin ke kacamatanya dia gitu ya. Ini sebenarnya tipikal orang yang punya spiritualitas yang baik sebenarnya teman-teman ya, cuman kalau misalkan dia belum jadi pribadi yang matang ya, orang ini akan sangat kayak apa ya, kayak sukanya tuh kayak ngurusin urusannya orang gitu loh, kepo banget gitu ya. Intuisinya cukup tajam sebenarnya, cuman dia itu dia ya, karena tajam ini jadi dia kayak berusaha untuk menolong, tapi padahal mungkin buat orang lain ini kayak annoying gitu ya, kayak mengganggu banget gitu ya. Ya, punya ketertarikan dengan hal yang sifatnya spiritualis ya, orangnya cukup perasa, agak-agak baperan ya teman-teman ya, feminim ya, tertutup, gak gampang ya namanya terbuka sama orang lain. Cuma dia itu dia, sekali yang ngomong itu bisa nyakitin gitu ya. Orang yang hidupnya gak gampang ya, banyak sekali hal-hal yang dia harus lakukan sendiri ya, hidup penuh dengan perjuangan. Dan memang dia agak susah ngeblending ke lingkungan sih teman-teman ya, ini seperti ini. Oke, kita lihat bahwa kebaikan gak sih hadirnya dia? Agak gini. Jadi ini nanti datangnya bersifat membawa perubahan sebenarnya gitu kan ya. Perubahannya dalam hal yang bersifat keuangan, menyangkut tentang uang ya, bisa jadi seperti itu. Atau buat kalian semua yang terlibat hubungan-hubungan yang berbahaya dengan seseorang ya, ini bisa jadi kedatangannya karena itu ya, secara seksualitas juga bisa ya, jadi macam-macam sih teman-teman ya, tergantung di mana kamu berada gitu kan, posisinya seperti apa. Nah oke ya, ini adalah sosok yang pertama ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang kedua. Siapa sih yang bakalan muncul di sosok yang kedua ini? Kita lihat ya. Oke, ada zodiaknya Pisces ya, bisa jadi sionya sio kelinci teman-teman, atau sionya sio kelinci. Orangnya kayak gimana? Tipikal orang yang suka banget
mikirin sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin sih ya. Tapi ya memang seringkali terjebak ilusi di pikirannya dia sendiri, gampang kepikiran banget teman-teman. Nah kalau udah kepikiran ini semuanya dikena gitu kan ya. Ini nyentrik orangnya, tapi kalau misalkan kita bilang dia orang yang gampang berkorban buat orang yang dia sayang, ini dia gitu ya. Sampai banyak sekali lingkungannya dia yang berkata bahwa bodoh lu gitu kan ya, mau aja dibohongin dan bla 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 gitu ya. Saking dia tuh orang yang pasti akan berkorban gitu loh buat orang yang dia sayang, tapi justru jatuhnya kayak orang ngelihat dia dibodohin gitu ya. Seperti ini dari jauh orangnya secara jarak sama kamu itu jauh lah gitu ya, secara jarak kilometer ya. Seperti itu, tipikal yang finansialnya cukup oke teman-teman. Orang ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga ya. Lalu juga suka dengan hal-hal yang bau-bau mistis gitu, cie. Ya seperti itu ya. Yang paling penting adalah dia sering banget yang namanya terjebak ilusi, gampang kepikiran lah gitu kan ya. Seperti itu. Kita lihat dibawa kebaikan gak sih ya hidupnya kamu. Kedatangannya dia di bulan ini bawa kebaikan sih ya, menyeimbangkan gitu kan ya, menyeimbangkan hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan juga bisa ya, menyangkut tentang keadilan ya, sesuatu hal yang diharapkan ya, ini juga bisa teman-teman ya. Cinta bisa jadi pasangan kamu juga bisa ya, untuk yang sudah punya pasangan ya. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya, ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bakalan muncul di bulan Juni ini ya, kita lihat. Oke, ada sionya sio kambing teman-teman, atau zodiaknya zodiak Cancer ya. Orangnya kayak gimana sih? Orangnya itu selalu was-was, selalu takut gitu kan. Tapi sebenarnya asik, orang asik ya, orang yang asik. Cuman memang dia suka jarang kayak menikmati hidup gitu ya, jarang terlihat menikmati hidup karena memang dia susah untuk jadi dirinya dia sendiri, jadi cenderung tertutup banget gitu ya, cenderung perasa gitu. Jadi orang kalau misalkan mau deket sama dia tuh kayak mikir-mikir dulu gitu. Baik sih, orangnya baik gitu ya, cenderung sederhana juga ya, dan ya, orang yang sederhana lah ya, pendiam banget atau bisa jadi cerewet banget. Nah antara dua itu tergantung dari lawan bicaranya siapa ya. Tinggi badannya ya rata-rata standar ya teman-teman ya, kadang-kadang di bawah standar dikit lah ya. Sering kali susah jadi dirinya dia sendiri karena memang dia itu sibuk ya, jadi kuat di depan orang lain gitu, jadi cenderung nutupin sesuatu hal, susah ekspresi ini orangnya. Itu sebabnya kayak kelihatan nggak menikmati hidup banget gitu ya. Seperti itu. Kita lihat untuk kehadirannya dia bawa kebaikan nggak sih? Bawa kebaikan sih teman-teman ya. Memang ya ini juga bisa jadi kayak unpredictable ya, datangnya ya unpredictable. Jadi sesuatu hal yang ini dekat secara emosional, dekat sama kamu ya. Jadi kedatangannya dia ya dan sosoknya ini memang dekat buat kamu. Kalau dibilang baik sih, bawa kebaikan ya. Seperti itu. Oke, kita lihat sosok yang keempat ya teman-teman, sosok yang muncul ya. Ciri-cirinya kita lihat sosok yang keempat seperti apa. Sagittarius teman-teman. Sagittarius potensi zodiaknya ya, kalau potensi sionya sio tikus ya, atau sio tikus. Nah, kita lihat ciri-cirinya ini pinter banget orangnya. Kalau dibilang pinter, terus juga kalau dibilang rumahan banget gitu kan, nggak suka sesuatu yang kayak kabur kemana gitu. Tapi justru kalau misalkan dibilang pekerjaan nih, sering banget yang namanya keluar kota gitu kan, yang melakukan perjalanan gitu. Padahal ini anak rumahan banget gitu kalau dibilang seperti itu. Stabil ya, orangnya stabil, tapi dia suka belajar teman-teman. Beruntung untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan diri. Jadi kayak misalkan kenaikan karir, jabatan dan sebagainya. Ini orang yang beruntung banget lah dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut gitu kan. Punya karma yang cukup oke teman-teman ya. Smart, wawasannya juga luas ya, suka traveling pula gitu. Ini orang yang oke lah gitu. Oke lah gitu. Cuman peragu ya, kalau dibilang peragu, ini orang yang cukup peragu. Kita lihat untuk ini temannya banyak juga. Kita lihat kedatangannya dia bawa hal baik nggak sih? Bawa hal baik sih teman-teman. Tapi ini kedatangannya cuma sebentar ya, cuma sebentar doang, terus habis itu pergi lagi gitu.
Tapi yang jelas bawa hal baik. Nggak apa-apa kan datangnya bentar daripada datangnya lama tapi membawa hal-hal yang nggak baik, itu kan bikin pening kan. Kayak gitu. Oke ya. Ini yang keempat ya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk yang kelima. Kita lihat yang kelima seperti apa. Yang kelima. Sionya Sio naga atau zodiaknya bisa jadi zodiaknya Aries ya. Tipikal orang yang kayak gimana? Ini kalau udah sayang sama orang sayang banget ya, tapi tegas orangnya. Tegas, kalau dibilang agak kurang berperasaan, kurang banget berperasaan ya. Jadi jangan ngarep empatinya dia tuh tinggi, itu jangan ngarep gitu. Susah diatur, susah beradaptasi. Cerdik ya, cuman emang ini orangnya kayak gengsian gitu loh buat saya sorry gitu ya, nggak mau mengakui kesalahannya dia. Sosok yang otoriter banget teman-teman ya, otoriter. Terus juga kalau sama lingkungan ya agak sedikit terasing ya, karena orang juga kalau ngeliat tuh ada yang takut lah kayak gitu ya, mau deket-deket juga mikir gitu, ntar takutnya salah jadi masalah gitu ya. Ini banyak banget yang kayak begitu sih ya, deketnya sama dia. Kaku sih memang orangnya, dan emosinya juga bukan jelek ya, kurang baik ya pengendalian dirinya ya. Dan udah salah kadang-kadang nyolot gitu loh teman-teman ya. Udah salah kadang-kadang juga gengsi banget buat ngakuin kesalahan gitu, malah berusaha untuk nyalain orang gitu. Ya seperti itu. Nah, kedatangannya dia tuh bawa hal baik nggak sih? Ya berkaitan dengan keluarga sih teman-teman ya, berkaitan dengan keluarga. Bawa kebaikan nggak kurang baik sebenarnya gitu kan. Cuman kalau misalkan ini bisa sama-sama ademnya ya, bisa dibicarakan gitu kan ya, pasti segala sesuatu nggak ada yang nggak bawa kebaikan gitu kan ya. Pastinya semua akan bawa kebaikan gitu kan, cuman caranya aja mungkin ini agak kurang membuat nyaman di hati gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, lalu yang ke selanjutnya ya, yang hadir kita lihat siapakah dia. Virgo ya, Virgo atau sionya sio ayam ya, Virgo atau sionya sio ayam. Ciri-ciri orangnya kayak gimana? Ini orangnya juga pinter ya. Kalau dibilang pinter, ini sosok yang pinter banget untuk ngarahin orang lain ya, ngasih saran ataupun mengarahkan orang lain ke arah yang jauh lebih baik ya, ngasih solusi, itu pinter banget teman-teman ya. Pinter banget mahamin perasaannya orang lain, tapi pendengar yang baik. Ini pendengar yang baik. Kalau dibilang masalah pekerjaan, nih orang yang gila kerja banget, sibuk kerja. Dunianya dia adalah pekerjaan dia dan orang-orang sekitarnya dia gitu. Jadi dia jarang banget punya waktu untuk dirinya dia sendiri gitu ya. Ini seperti itu, dan cenderung kayak kalau pas lagi orang butuh dia ada gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan pas dia butuh orang ya, orang itu nggak ada gitu ya. Ini cenderung kayak begitu banget orangnya. kerja. Bawa kebaikan nggak sih ya? Bawa kebaikan nggak gitu. Kalau dibilang apakah orang tersebut akan membawa kebaikan, ya nggak juga teman-teman. Tapi dia berusaha banget nyariin kamu nih ya, entah kenapa ini akan nyariin kamu, cuman untuk hal-hal yang mungkin kurang baik gitu. Jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan hierarki, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan gitu ya, mungkin mendengar sesuatu hal yang sumbernya dari kamu gitu kan ya, disampaikan sama orang lain, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas ini agak susah ya, agak ada konflik lah gitu kan, ada konflik seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah 6 ya sosok yang bakalan muncul di bulan Juni ini buat kalian semua teman-teman Scorpio. Semoga hadirnya orang-orang ini membawa pemahaman yang luar biasa ya untuk hidupnya kalian. Kalaupun membawa hal yang gak enak gitu kan ya, coba ambil sisi yang baiknya, sisi positifnya, sisi baiknya seperti apa ya, ambil pemahamannya yang baik. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia Audio Sound Therapy ya teman-teman ya. Linknya ada, kalian tinggal klik aja atau type ya Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Di sana ada banyak sekali video yang dibagikan ya, pilih sesuai dengan judul yang memang kalian kehendaki yang mana. Oke ya. Kita bakalan jumpa lagi di next month teman-teman, bulan depan di video yang berbeda lagi, dan semoga sosok yang hadir di bulan depannya lagi akan jauh lebih baik lagi. Oke ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.